Bersama-sama sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Kayak mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami boleh menyaksikan dan belajar kebenaran-Mu hari ini Tuhan, lewat program Good News. Tuhan Yesus memberkati keberadaan setiap kami. Kayak mau siapkan hati kami, mata telinga kami, bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bagaimana keadaan kita dahsyat dan luar biasa. Satu hari ini bersama-sama kita boleh menjalani aktivitas kita dan tentunya dengan penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, akan tetapi hal ini dianggap biasa aja oleh sebagian orang. Padahal kalau hal ini terjadi dalam kehidupan seseorang dan berlangsung secara terus-menerus, hal ini itu dapat menyebabkan sesuatu hal yang luar biasa efeknya. Tentunya efeknya efek yang negatif Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu kekhawatiran. Judul renungan yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah kekhawatiran. Kekhawatiran tentunya sering, bahkan setiap orang pernah mengalaminya, pernah dihinggapi yang namanya kekhawatiran. Saya katakan tadi di awal, banyak sekali orang di luar sana menyepelekan tentang kekhawatiran ini. Kekhawatiran ini Bapak Ibu sama seperti penyakit kanker. Kalau lama-kelamaan dibiarkan, maka akan menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan kalau kita biarkan kekhawatiran ini dapat mengambil sukacita kita. Kekhawatiran ini dapat mengambil semangat kita. Bahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama apa yang dikatakan oleh Alkitab terhadap kekhawatiran ini. Mari bersama kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Tentunya ayat ini adalah ayat hafalan kita, ayat yang tidak asing di telinga kita Bapak Ibu. Mari kita mau baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin. 1 Petrus 5 khususnya di ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu ditulis di antara ayat-ayat yang berisi tentang tugas dan tantangan. Makanya wajar timbul sebuah kekhawatiran di ayat ini. Tapi Tuhan tidak menghendaki adanya kecemasan atau kekhawatiran di dalam ayat ini. Kita akan belajar bersama di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ini. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ada dua hal yang saya mau sampaikan buat kita semua di dalam ayat yang ke-7 ini. Yang pertama, dikatakan ayat 7 bagian A, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Yang pertama adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kata serahkan Bapak Ibu di sini memiliki pengertian dalam bahasa asli, itu secara literal itu memiliki pengertian lemparkan. Nah tentunya kalau kita mendengar kata lemparkan, ini bukan berarti konotasinya kasar atau yang negatif. Tapi berbicara tentang lemparkan di sini, maunya itu apa? Maksudnya adalah supaya kita belajar untuk melemparkan itu sebuah proses untuk kita menyerahkan sepenuhnya. Menyerahkan sepenuhnya. Sekali lagi, kata serahkanlah di sini itu memiliki pengertian lemparkan. Bukan konotasi yang negatif atau yang kasar, tetapi di ayat ini dimaunya adalah supaya belajar untuk menyerahkan. Menyerahkan dengan sukarela, menyerahkan dengan kerelaan. Makanya dipakai kata lemparkanlah, lemparkan. Tentunya Bapak Ibu pernah melempar sesuatu ketika Bapak Ibu ada di danau atau ada di sungai atau ada di laut. Pasti Bapak Ibu akan mengambil sebuah batu kecil, kemudian Bapak Ibu akan melempar ke dalam air itu.
ke dalam danau atau laut itu. Nah, ketika kita melempar, di situ kan tentunya kita tidak akan mengharapkan Bapak Ibu untuk batu itu kembali, kan tidak mungkin. Ketika sudah dilempar ya dilempar. Nah, maksud ayat ini adalah ketika kita melemparkan itu berarti kita memiliki kerelaan untuk menyerahkan, untuk diserahkan. Kemudian kata segala di sini kata Matthew Henry, ini adalah seorang pendeta, mengatakan bahwa segala di sini itu berhubungan tentang kekhawatiran atau yang ada dalam kehidupan orang percaya, yang sedang dihadapi oleh kehidupan orang percaya. Apa itu? Semua aspek. Kalau ngomongin soal segala di sini, semua aspek yang dialami oleh orang percaya. Yang pertama mungkin pergumulan sakit penyakit, kemudian apalagi pergumulan tentang keluarga, masalah ekonomi, masalah keluarga, bisnis, kemudian jodoh dan lain sebagainya. Itulah yang dialami oleh orang percaya. Makanya dikatakan segala, tidak mencakup satu atau dua, tapi semua. Kemudian dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu. Kata kekhawatiran dalam terjemahan bahasa asli secara literal memiliki pengertian kecemasan atau perhatian. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Kenapa kok harus dikatakan perhatian? Perhatian ini berbicara tentang fokus Bapak Ibu. Jadi serahkan segala fokusmu. Fokus berarti konsentrasi. Saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang menjadi atau hari-hari ini konsentrasi apa yang paling dominan yang ada dalam pikiran kita, yang sering kita bayangkan. Konsentrasi di sini Bapak Ibu memiliki pengertian yang negatif. Contohnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, kemudian hal itu mempengaruhi pikiran kita, konsentrasi kita selama satu hari ini. Nah, tentunya hal itu tuh yang akan membuat kita down, yang akan membuat kita tidak bergairah, tidak bersukacita. Karena apa? Karena ada yang dipikirkan. Jadi yang dimaksud dalam ayat 7 ini bagian A, serahkan segala kekhawatiranmu, berarti lemparkan semua yang ada dalam pikiranmu. Apa yang ada dalam pikiran kita hari-hari ini? Saya katakan tadi di awal, pergumulan kita kah, sakit kita kah, bisnis kita kah, yang mempengaruhi kehidupanmu hari-hari ini. Belajar untuk lemparkan secara sukarela kepada siapa? Kepadanya. Di sini kata kepadanya menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya tidak ada pribadi yang lain yang kita percayai. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menolong kita. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi lemparkan segala yang ada dalam pikiranmu kepada Dia. Karena Yesuslah satu-satunya pribadi yang mengenal dan mengerti kehidupan kita. Adam Clarke mengatakan bahwa hal-hal yang mengganggu pikiran harus dilemparkan kepada Tuhan. Kemudian Albert Barnes mengatakan bahwa beban apapun, kalau beban ini berbicara tentang sesuatu pergumulan yang terjadi, harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi saya mencakup di sini Bapak Ibu, semua yang ada dalam kehidupan kita, baik pikiran, baik beban dan yang kita alami, yang kita rasakan. Yuk kita mau bersama-sama belajar untuk melemparkan dengan kerelaan kita kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan ayat 7 bagian B, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua adalah Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara dalam terjemahan asli dan pengertian secara literal itu memiliki pengertian peduli, kemudian memperhatikan. Kalau saya masukkan di sini kalimatnya adalah sebab Ia yang peduli, sebab Ia yang memperhatikan. Memperhatikan siapa? Memperhatikan kamu, memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Katakan, sebab Ia memperhatikan
saya. 1, 2, 3. Amin. Nah, kata memperhatikan, tentunya kalau kita mendengar kata memperhatikan, tentunya memperhatikan segala sesuatu ini diamati dengan detail ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat makanan, contohnya ibu-ibu yang suka pergi ke supermarket, ketika ibu-ibu ini memilih belanjaan mereka akan memperhatikan dengan detail. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan ya Kak, tanggal kadaluarsa. Dan ini yang tidak pernah dilakukan oleh kaum laki-laki. Kebanyakan kaum laki-laki kalau memilih barang kan asal ngambil, masukin ke troli, kemudian bayar di kasir. Tapi kalau ibu-ibu, wanita khususnya, mereka akan detail. Dilihat tanggal kadaluarsanya, kemudian mungkin bahannya apa aja. Memperhatikan di sini tuh memperhatikan dengan seksama, dengan detail. Nah, saya percaya Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita secara detail. Ini menandakan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memanggil kita, Dia yang menebus kita. Saya percaya bahwa Dia, Tuhan, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Katakan dengan saya Bapak Ibu, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kesaksian yang saya alami. Beberapa hari yang lalu, waktu itu jam menunjukkan lebih pukul jam 3 sore. Waktu itu saya keluar untuk mencari makan siang. Ketika tiba di tempat makan, saya melihat ada seorang bapak tua, usianya kurang lebih 80 tahun. Dia sedang memulung botol-botol di tong sampah. Waktu itu saya ajak bapak ini untuk makan bareng dengan saya. Nah, ketika bapak ini duduk, kemudian biasa kita kan selalu bertanya ya Bapak Ibu ya, bertanya namanya siapa, umur berapa, tinggal di mana gitu. Dan bapak tua ini tuh tinggalnya cukup jauh dari kota di mana kita tinggal. Kurang lebih kalau kita naik motor itu perjalanannya kurang lebih 2 jam. Saya sangat kaget Bapak Ibu karena di usia yang tidak muda ini, usia yang tua, bapak ini tetap mencari atau mengais rezeki atau mengais barang-barang bekas untuk dijual. Saya tanya, Bapak pulang ke rumah berapa minggu sekali? Dibilang, kalau saya punya uang atau ketika saya sudah menjual barang ini dan mendapatkan cukup uang, saya baru pulang gitu. Ketika selesai makan, saya bertanya satu pertanyaan kepada bapak ini. Apa sih Pak yang membuat Bapak mau datang ke kota ini? Kemudian apa yang membuat Bapak bertahan di kota ini? Padahal Bapak tidak punya keluarga. Bapak ini berkata bahwa yang pertama adalah dia tidak mau merepotkan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, dia memutuskan untuk pergi merantau ke kota untuk mencari botol bekas karena dia ingin bekerja. Dan satu kalimat terakhir yang membuat atau menyentuh hidup saya adalah dia berkata bahwa sebab Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Ketika saya mendengar kalimat yang diucapkan oleh Bapak ini dan saya belajar persiapan untuk materi ini, saya berkata dalam hati saya, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan ajar saya. Berapa banyak kita Bapak Ibu yang meragukan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Karena apa? Karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi, hati-hati dengan kekhawatiran. Hati-hati dengan apa yang menjadi pikiran kita hari-hari ini. Hati-hati buat apa yang kita alami. Jangan sampai kekhawatiran itu merebut sukacita kita. Kekhawatiran itu merebut semangat kita. Bahkan kekhawatiran itu jangan sampai membuat kita
jauh daripada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Lemparkan segala apa yang ada dalam pikiranmu, baik bebanmu dan lain hal, kepada Dia, kepada Yesus. Sebab Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Renungan malam hari ini saya akan tutup dengan satu pujian. Pujian yang memberkati kita. Pujian ini mengatakan bahwa tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Semua katakan, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita tetap terus belajar percaya kepadanya. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan boleh ajar kami kembali. Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami tetap terus menyerahkan hidup kami. Kekhawatiran Tuhan, banyak sekali orang-orang yang menyepelekan tentang hal ini. Tetapi kebenaran firman-Mu mengatakan bahwa kekhawatiran dapat membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami dan mengajar kami hari ini. Kami mau tetap belajar melemparkan segala apa yang ada dalam pikiran kami yang membuat atau yang mengambil sukacita kami, untuk kami boleh tetap serahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, pergumulan kami. Berdoa buat umat-Mu dalam kelemahan tubuh mereka. Kami percaya Tuhan menolong dari belenggu kami. Karena Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan berkat-Mu atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.